Oke, kembali lagi di channel ini. Dan seperti di judul yang aku tuliskan, hari ini kita akan membahas Google Pixel 5. Ya, ini cuma sekedar first impression aja, soalnya aku dapat HP ini belum terlalu lama, cuma beberapa hari aja ya, jadi cuma first impression. Untuk video reviewnya akan tayang beberapa minggu kemudian. Untuk harga dari HP ini sendiri sekarang di angka 3 jutaan aja. Aku dapat dengan harga 3,1 juta. Untuk pasaran normalnya itu yang versi real sekitar 3,5 jutaan. Yang berminat dengan HP ini, link pembelian udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian langsung bisa cek aja. Dan kita mulai first impression dari HP ini. Oke, yang pertama kita lihat dari bodinya. Untuk bodi dari HP ini seperti Pixel seri 4A ataupun 4A 5G. Bagian belakangnya itu terbuat dari metal dengan finishingnya ini seperti kertas, ini cukup enak. Ini finishingnya itu lebih enak daripada Pixel 4A biasa ataupun 4A 5G. Tapi untuk desain belakang dari HP ini sih aku kurang suka. Soalnya ini itu seperti HP kelas menengah dari brand inisial R ataupun kalian tahu sendiri desainnya itu ini kelihatan biasa aja, nggak mewah sama sekali. Kalau orang yang ngelihat ini mungkin dikira HP dari inisial E, inisial O atau inisial R. Jadi ya untuk desain belakang dari HP ini aku jujur kurang suka, lebih suka desain dari Pixel 3 ataupun Pixel 4 yang lebih punya karakter. Di HP ini itu ya desainnya agak kurang. Untuk ukurannya sendiri, ini ukurannya nggak terlalu gede, ini ukurannya sama seperti Pixel 3, ini sama persis. Jadi kalau kita pegang itu ya lumayan enak. Untuk finishingnya ini juga menurut aku juga enak untuk digenggam, ini nggak terlalu licin. Dan ini meskipun kelihatannya nggak premium dan nggak kokoh, tapi kalau kita pegang di sini tuh cukup kerasa solid. Jadi kalau dipegang ya ini enak. Untuk bagian belakangnya di sini interface-nya bisa dilihat ada dua buah kamera, flash sensor, kemudian di sini ada fingerprint, logo Google, ini logonya itu glossy. Untuk bagian bawah di sini ada speaker, ada mic, ada di sini USB Type C, kemudian di bagian atas di sini ada mic. Sebelah sini ada tombol power yang di sini bisa dilihat glossy juga. Di sini ada volume up, volume down. Sebelah sini ada slot SIM yang cuma bisa menampung satu SIM card aja. Dan kita beralih ke bagian depannya. Untuk bagian depan dari ini, HP ini tuh ya bagus banget, bisa dilihat. Ini itu adalah desain depan Pixel yang paling aku suka. Soalnya desainnya di sini bisa dilihat ini itu sangat simetris dari bagian atasnya ataupun dari bagian bawahnya. Jadi di sini itu ya seimbang. Kalau di Pixel seri lainnya kan yang ada yang atasnya itu tebel, kemudian ada yang bawahnya tipis, ada yang bawahnya tebel dan atasnya tipis. Ya cukup random lah desain depan dari Pixel. Tapi di HP ini itu ya desainnya bisa dilihat ini tuh mantep pol dan ya kelihatan enak untuk dipandang. Paling yang bikin kita kurang suka itu adalah tombol di bagian sini, tapi nggak terlalu masalah. Nanti jika kita pakai lama kelamaan itu akan terbiasa dan tidak terlalu mengganggu. BTW kalau kalian lihat di sini nggak ada lubang earpiece, jadi ini tuh speaker depannya ada di bawah layar. Ini ya cukup unik, nggak seperti HP pada umumnya yang earpiece-nya itu ada kayak gini, tapi di HP ini itu nggak ada lubang earpiece-nya, alias earpiece-nya itu ditaruh di bagian bawah. Dan itu ya menurut aku cukup berpengaruh ke suaranya yang dihasilkan. Suaranya itu kelihatan, maksudnya kedengeran kayak kurang enak. Di sini bisa kalian dengerin. Kita cari NCS. Salah. Suaranya itu jadi kayak aneh. Dengerin. Mungkin di video kurang berasa, tapi kalau kalian dengerin secara langsung itu cukup berasa kayak ada yang mendem di bagian sininya. Soalnya speakernya itu ada di bagian bawah layar. Tapi ya overall untuk bagian depan dari HP ini aku suka banget karena kelihatan simetris, jadi ya kelihatan enak aja kalau kita pandang.
Untuk layarnya sendiri HP ini itu dia menggunakan panel OLED udah 90 Hz, udah support HDR10 juga, resolusinya di sini Full HD, aspek rasionya 19,5 dibanding 9. Udah pakai Gorilla Glass 6 serta udah ada fitur always on display-nya. Tapi yang aku rasakan di sini waktu kita pakai mode 90 Hz atau smooth display, kayak ada kedip-kedip di kecerahan yang rendah. Ini tuh jadi seperti Pixel 4 XL. 4 XL juga seperti ini, dan di HP ini juga sama ada kedip-kedip kalau kita mengaktifkan mode 90 Hz nya. Jadi ya, ini suatu kekurangan. Tapi kalau kita matikan, kedip-kedipnya itu akan hilang. Selain itu sih, layar dari HP ini udah oke banget. Ini sangat-sangat berkualitas, warnanya itu ya gonjreng soalnya dia pakai panel OLED. Untuk gelapnya di sini juga sangat-sangat pekat, view angle-nya pun ini juga luas. Ini bisa dilihat dari berbagai sisi, view angle-nya itu kelihatan dengan sangat oke. Ya, untuk layar dari Pixel itu memang selalu bagus, dan responsivitasnya waktu aku pakai ini responsivitasnya itu sangat-sangat bagus. Baik tap ataupun swipe, ini responsivitasnya udah salah satu yang terbaik, ini udah setara dengan iPhone. Dan untuk jeroannya, nah jeroan dari HP ini itu dia pakai Qualcomm Snapdragon 765G, sama seperti Pixel 4a 5G atau Pixel 4a 5G, sama seperti itu prosesornya. Untuk di HP ini menurut aku nggak terlalu panas, ini cukup standar aja, dan kalau kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti sosial media, membuka kamera, game ringan, itu ya udah lebih dari cukup lah, udah lumayan enak. Tapi kalau kita bermain game berat, Snapdragon 765G 5G itu ya udah lumayan keteteran. Tapi untuk kebutuhan ringan di sini menurut aku udah lebih dari cukup, dan ini cukup wus-wus juga, apalagi kan dia pakai Android murni. Lalu untuk RAM-nya ini udah gede, yaitu 8GB, internalnya pun ini 128GB. Jadi untuk kegiatan harian serta performanya menurut aku di sini udah lebih dari cukup ya. Tadi kurangnya cuma kalau untuk kebutuhan yang berat. Nah, untuk baterainya sendiri HP ini udah pakai baterai 4000 mAh. Tapi di sini aku dapat baterai health di angka 91% aja. Tapi ini menurut aku lumayan bagus, soalnya kan ini adalah HP bekas, jadi untuk baterai health segini udah lebih dari cukup dan cukup bagus lah. Untuk SOT yang aku dapatkan dari HP ini kisarannya itu 6 sampai dengan 6,5 jam. Jadi bisa dikatakan untuk HP dengan ukuran yang compact, baterai dari HP ini ya lumayan awet. Ini tuh pengaruh dari itu layarnya yang menggunakan layar OLED, dan aku pakai mode gelap. Jadi ini membuat baterainya menjadi lebih awet. Kemudian prosesornya dia juga pakai prosesor yang bisa dikatakan lumayan hemat daya, jadi tidak menguras baterai yang terlalu banyak. Untuk pengecasannya sendiri dia itu masih pakai power delivery 18 watt. Waktu pengecasannya berkisar di angka 2 jaman. Kalau kita bandingin dengan HP zaman sekarang dengan harga yang sama, tentu ini ketinggalan dan bisa dikatakan lumayan lama. Jadi aku ngecas HP ini ya waktu mau tidur, dan cabutnya itu waktu pagi. Tapi kalau kita aktifin ini ya preferensi adaptif, ini jadi bisa menyesuaikan HP-nya. Jadi kalau kita cas dan tinggal tidur tetap aman, nanti akan terputus sendiri pengecasannya dan akan kembali mengecas waktu kita akan bangun. Jadi ya ini menurut aku sangat-sangat berguna untuk teknologi preferensi adaptif atau pengisian daya adaptifnya. Kemudian untuk kamera, nah kamera dari HP ini ada dua buah, satunya biasa dan satunya itu adalah kamera ultra wide. Ini udah 0,6. Dan untuk kamera depannya di sini satu, resolusinya 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya ini 12 dan 16 megapiksel. Perekamannya bisa sampai 4K 60 fps. Untuk kamera yang biasanya ultra wide-nya itu bisa sampai dengan 4K 30 fps. Yang kamera biasa udah pakai OIS, dan kamera yang ultra wide itu belum pakai OIS. Kamera depannya juga belum pakai OIS. Perekamannya mentok di 1080p 30 fps. Untuk perekaman dari HP ini yang aku rasakan, perekaman baik perekaman ataupun fotonya itu menurut aku bagus, jelas bagus banget. Di sini bisa dilihat
Apalagi kalau kita ngefoto di HDR, ini udah lebih baik daripada HP terbaru dengan harga yang sama. Bisa dilihat di sini HDR-nya itu sangat-sangat oke. Gambarnya pun di sini kelihatan sangat detail meskipun kita menggunakan kamera yang ultra wide-nya. Nih. Bisa dilihat ini tuh gambarnya beneran oke. Begitupun untuk kamera selfie-nya. Nah, kamera selfie-nya itu ya sangat-sangat mantap. Kalau kita pakai untuk ngefoto Milky Way di sini juga udah bisa. Di sini bisa dilihat aku ngefoto Milky Way pakai HP ini kelihatan dengan sangat jelas. Jadi pada intinya untuk kamera dari HP ini bisa dikatakan sangat bagus untuk HP dengan harga segini. Untuk lebih lengkapnya seputar kamera dari HP ini kalian bisa tunggu reviewnya. Dan untuk fitur 5G dari HP ini nggak bisa dipakai di Indonesia, soalnya ini bukan HP resmi Indonesia dan itu masih di-lock oleh Google. Kalau kalian mau pakai itu harus root dan ya caranya agak ribet dan aku ya kurang suka cara seperti itu, jadi aku sementara pakai yang 4G-nya aja dulu. Dan itu dia first impression dari HP ini. Yang jelas HP ini aku cukup suka, apalagi untuk bagian desain depannya ini tuh sangat bezel-less dan ya simetris, ini oke banget. Kemudian baterainya juga bisa dikatakan lumayan awet, ini lebih awet daripada Pixel yang biasanya aku pakai termasuk Pixel 4 XL. Untuk ukurannya di sini juga aku suka. Ini itu compact, kalau kita gunakan dengan satu tangan bisa. Ini dijangkau dari berbagai sisi juga bisa. Kemudian untuk kameranya untuk HP dengan harga segini ini udah paling mantap dan paling oke. Lebih lengkap seputar HP ini kalian bisa tunggu video reviewnya yang akan tayang ya beberapa minggu kemudian. Jadi kalian tunggu aja. Oke, sekian